Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Haqquz Zaujain, hak suami istri, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Baik, pada pertemuan yang terakhir, ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita telah bahas hak istri, ya, hak yang keempat, ya, bahwa di antara hak istri hendaknya suami itu mengekspresikan cintanya kepada sang istri, ya, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perhatian, bahkan juga dalam bentuk menjaga penampilan. Ya, hendaknya dia berusaha untuk menyenangkan istrinya dengan apa yang dia bisa. Ya, bahkan kemarin sudah kita ceritakan bagaimana Nabi SAW berusaha untuk menyenangkan istri beliau. Ya, beliau sampai berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal ketika itu usia Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi muda. Ya, beliau menggoda istri beliau untuk berlomba lari. Maka kita yang usianya masih muda ini jangan kalah, ya. Istilahnya harus lebih bersemangat lagi untuk membuat bahagia istri kita. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita masuk ke hak yang kelima yang disampaikan oleh beliau. Mari perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Qala min haqqi zaujati ala zaujiha alla yasubbaha wa alla yashtumaha wa alla yuqabbih hay'ataha wa af'alaha. Di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami, janganlah dia mencela, ya. Janganlah dia mencela atau menjelek-jelekkan istrinya. Ya, misalnya menjelekkan bentuk fisiknya, mencela bentuk fisiknya. Bahasa kita sekarang? Membuli, ya. Istrinya dibuli. Ya, atau body shaming. Body shaming itu mencela fisik seseorang. Wa af'alaha, demikian juga perbuatannya. Ya, maksudnya perbuatannya ini apa yang dilakukan oleh istri kita yang tidak melanggar syariat, ya. Misalnya misalnya ketika dia bersih-bersih, kemudian kita marah-marahi dia, kamu ini nggak bisa kerja, ya, mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada istri, ya, maka janganlah seorang suami mencela istri. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqil mar'ati ala zawjiha. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menyampaikan hak seorang wanita yang harus ditunaikan oleh suaminya, ya. Di antara hak tersebut adalah wala yuqabbih, ya. Janganlah engkau memburuk-burukkan atau menjelekkannya. Ya. Jadi seorang suami hendaknya dia bersabar, ya, jangan kemudian menjelek-jelekkan atau mencela sang istri. Ya, saja mengatakan dasar kamu wanita bodoh. Nah, ya, yang seperti ini jangan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang keenam, kata beliau, min haqqi zaujati ala zaujiha alla yahjuroha illa idza qama sababun yad'u ila hajriha ta'diban laha.
Yang keenam, di antara hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh suami, janganlah dia mendiamkan atau memboikot istrinya kecuali memang ada sebab, ya, memang ada sebab yang syar'i yang membuat dia memang harus memboikot atau mendiamkan sang istri. Itu pun takdiban laha, itu pun sebagai bentuk pendidikan kepada istri. Ya, jadi misalnya istri melakukan sebuah kekeliruan, ya, dinasihati, kemudian dia masih mengulangi atau tidak kunjung sembuh, ya, kekeliruannya tersebut, maka boleh bagi sang suami untuk memboikot, mendiamkan sang istri. Ya, tujuannya untuk apa? Takdiban laha, sebagai bentuk pendidikan baginya. Qala wa idza ubiha lirrajuli an yahjura zaujataha fala yahjura baitaha wa innama yahjuruha fi baitiha. Nah, kalaupun diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memboikot sang istri, maka hendaknya dia boikot di rumahnya. Ya, jadi misalnya dia tidak memberikan nafkah batin sang istri. Ya, jadi dia jangan kemana-mana, tetap di rumah itu, cuma dia tidak memberikan hak istrinya. Ya, memboikot sang istri, tidak memberikan haknya, ya, hak batinnya, sampai dia kemudian berubah. Ya, kenapa dia lakukan itu di rumah? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qad qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi haqqil mar'ati ala zawjiha wa la yahjur illa fil bait. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tentang hak seorang wanita yang harus ditunaikan oleh suami, janganlah dia mendiamkan atau memboikot istrinya kecuali di rumah. Jadi dia tidak pergi, ya, dia tetap berada di rumah, tapi kemudian memboikot sang istri. Ya, ingat tadi kata kuncinya takdiban laha. Ini merupakan bentuk pendidikan yang diberikan oleh suami kepada istrinya, takdiban, ya. Kemudian yang ketujuh, min haqqi zaujati ala zaujiha, ya, alla yufshiya sirraha wa alla yatahaddatsa bima aghlaqat alaihi babaha. Di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, bahwa suami itu tidak boleh menyebarkan rahasia sang istri. Ya. Janganlah dia membicarakan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya, ada hal-hal yang merupakan aib atau kekurangan istrinya, yang istrinya tidak mau orang lain itu tahu tentangnya. Ya, satu hal yang rahasia. Maka kita jangan kemudian malah menyebarkan perkara tersebut. Ya, jangan dia membicarakan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Istrinya itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. La siyama ma yata'allaqu bil mubasyarah. Apalagi yang berkaitan dengan hubungan intim, permasalahan ranjang. Ya, permasalahan ranjang jangan diungkap kepada orang lain. Ya, jangan artinya ya dibicarakan, oh saya sama istri saya, oh istri saya itu gini ya, dalam permasalahan ranjang. Tidak boleh yang seperti itu. Itu adalah rahasia suami istri yang tidak boleh disebar luaskan. Ya, jangan diumbar. Ya, itu adalah rahasia pasutri, tidak boleh diumbar-umbar. Dan ini sudah pernah kita jelaskan ketika kita membahas hak suami. Ya, suami hendaknya menjaga rahasia istri, istri pun hendaknya menjaga rahasia suami. Kata beliau, waqad qaddamna an-nususa fi hada fi haqqi zauji ala zaujatihi. Dan telah kita sampaikan sebelumnya nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan perkara ini ketika kita berbicara tentang hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Ya, silakan dirujuk rekamannya. Kita sudah bahas tentang wajibnya menjaga rahasia pasangan kita, terutama dalam permasalahan atau dalam urusan ranjang. Ya, tidak boleh kemudian mengumbarnya.
Qala, kemudian yang selanjutnya. Berarti ini yang keberapa? Yang kedelapan. Min haqqi zaujati ala zaujiha alla yubghidha wa alla yanzura ila masawi'iha bal yanzuru ila mahasiniha. Di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami, dia jangan marah kepada sang istrinya, ya, jangan marah di sini artinya jangan dia itu melihat hanya ya kesalahan-kesalahan sang istri, lalu melupakan kebaikan-kebaikannya. Maka hendaknya sang suami melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istrinya. Jangan hanya melihat keburukannya saja, kekurangannya saja. Tapi juga ingat, suami harus ingat kelebihan yang ada pada diri istrinya. Ya, kurang ini, kurang itu. Coba lihat, ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri kita. Ya, sebelum kita bangun, dia sudah bangun, ya, mempersiapkan segala sesuatu, ya, melayani kita kapanpun kita inginkan. Ya, kalau misalnya ada sedikit-sedikit kekurangan, nah ini dilupakan saja. Kenapa? Karena kebaikan yang terdapat pada istri kita itu jauh lebih banyak. Ya, bahkan saya pernah mendapatkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita itu ingin bahagia dalam hubungan kita kepada siapapun, ya, maka jangan melihat kekurangan. Ya, kata orang Barat itu nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna, itu nggak ada. Ya, kita kalau mencari kesempurnaan ya sampai kapanpun tidak akan mendapatkannya. Ya. Nah, kalau kita ingin hubungan kita langgeng, barakallahu fikum, maka hendaknya yang tampak di mata kita adalah kelebihan-kelebihan pasangan kita. Coba lihat, ya, dia sudah bangun pagi, ya, kemudian menyiapkan sarapan untuk kita dan anak-anak, ya, kemudian melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, mencuci baju, membersihkan rumah, luar biasa pekerjaan seorang ibu, ngasuh anak, luar biasa. Maka kalau misalnya kita meminta sesuatu kepada istri, ya, minta dibuatkan minum atau buat apa, kemudian dia terlambat membuatnya, itu jadi masalah. Jangan dibesar-besarkan. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada istri kita itu lebih banyak. Misalnya nyetrika, ya, istri nyetrika baju, kemudian kok kurang rapi, ya sudah biarkan saja. Ya, kalau disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, ini kok kurang rapi, ya. Tapi intinya adalah jangan membesar-besarkan kekurangan pasangan kita. Tapi yang tampak di mata kita, ya, hendaknya adalah bahwa didominasi dengan kebaikan yang ada pada sang istri. Nah, kalau kebaikannya itu selalu tampak di mata kita, maka kita akan mencintai istri kita. Ya, makanya kata beliau di sini, jangan dia melihat keburukannya, balian zuru ila mahasiniha. Ya, akan tetapi dia melihat kepada kebaikan-kebaikan sang istri. Qala yu'adzibu al-mahasin wa yusaghiru al-masawi. Hendaknya seorang suami itu menampakkan dominasi kebaikan istrinya dan memandang remeh keburukan atau kekurangan dari sang istri. Qala wa yuhawilu qadral imkani alla yara minha illa khairan. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melihat sosok istrinya itu, ya, pada sosok istrinya itu melainkan kebaikan. Ya. Jadi yang tampak di mata kita, ya, apa yang ada pada istri itu adalah kebaikan. Jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istri. Ya, hargai apa yang telah dia lakukan sebagai seorang istri. Nah, begitu kita yang tampak di mata kita adalah kebaikan-kebaikannya, maka insya Allah hubungan kita akan berjalan harmonis, ya, akan langgeng. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan aw radiya minha akhar. Ya, seorang laki-laki mukmin, ya, janganlah dia membenci wanita mukminah. Maksud mukmin di sini adalah seorang suami. Ya, hendaknya seorang suami itu tidak membenci istrinya.
in kariha minha khuluqan, kalau dia tidak menyukai satu karakter pada istrinya, radiya minha akhar, maka ingat bahwa dia ridho dengan akhlak-akhlak atau dengan karakter-karakter lain yang ada pada istrinya. Kalau ada 1-2 kekurangan pada istri kita, lihat bahwa ya masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ya, jadi jangan kemudian kita justru mencari-cari kesalahan sang istri. Justru yang harus dicari-cari itu adalah apa? Kebaikannya. Ya, kebaikannya sebagai seorang istri. Inilah yang akan membuat hubungan itu berjalan harmonis. Kalau keburukan, ya mungkin kalau istri pun mencari keburukan kita banyak, ya kekurangan kita banyak. Tapi kalau masing-masing masing-masing pasangan berusaha untuk melihat kebaikan yang ada pada pasangannya, niscaya mereka akan hidup secara harmonis. Ya, jadi orang tuh yang berbesar hati, ya jangan bersempit hati. Masalah kecil, kekurangan kecil kemudian menjadi besar. Enggak. Ya, ini kurang bagus bagi hubungan kita. Jadi orang tuh pemaaf. Ya, kalau masalahnya kecil, ya sudah, biarkan saja berlalu. Ya, jangan dibesar-besarkan. Kemudian yang ke-9. Ya. Min haqqi zaujati ala zaujiha alla ya'khudha minha ma tayassar an ya'khudha minha ma tayassar wa an yarda minha bima tayassar. Di antara hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh seorang suami, yaitu dia menerima keadaan istrinya, kodrat istrinya sebagai seorang wanita. Jadi wanita itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan penuh kekurangan. Kalau dilihat dari karakternya ya dibandingkan dengan laki-laki, mereka memiliki kelemahan. Maka kita harus paham bahwa yang kita nikahi ini adalah seorang wanita dengan tabiatnya ya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiat laki-laki berbeda dengan tabiat wanita. Ini kita harus paham. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan wanita itu seperti apa? Tulang rusuk yang bengkok. Ya, tulang rusuk yang bengkok. Ya, sehingga apa? Kita berusaha untuk meluruskannya, tapi meluruskannya dengan cara yang perlahan. Bukan kemudian dengan cara yang ekstrim. Kalau kita meluruskannya dengan cara yang ekstrim, apa yang terjadi? Tulang itu akan patah. Maka perlu berlemah lembut dengan wanita. Kita harus memahami kodratnya sebagai seorang wanita yang berbeda dengan laki-laki. Ya. Mura'atan li tabi'atiha, ya. Kita harus memahami menjaga tabiatnya dia sebagai seorang wanita. Memahami tabiatnya, karakternya dia sebagai seorang wanita. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila'." Ya. Berwasiatlah kalian dengan para wanita, maka sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dila' a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling awaj yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya, bagian teratas dari tulang rusuk tersebut. Fa in dhahabta tuqimuhu ya kasartaha. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila engkau berusaha untuk meluruskannya, ya, meluruskannya dengan paksa, maka tulang rusuk itu akan patah. Ya, ini makanya perlu mengetahui bagaimana karakter seorang wanita, bagaimana meluruskannya, bukan kemudian dengan cara yang keras. Maka ini akan mematahkan sang wanita. Namun jangan pula kita biarkan kalau dia melakukan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, bukan kemudian dibiarkan. Ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau tinggalkan, maka selama-lamanya dia akan bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Ya, jadi hendaknya memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, dengan menggunakan cara-cara yang keras, cara-cara yang ekstrim, ini tidak akan meluruskan sang wanita, tapi justru akan membuatnya patah. Apa maknanya membuatnya patah?
ya dikhawatirkan nanti akan terjadi apa? Perceraian. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dila' wa lan tastaqima laka 'ala tariqah fa in tamta'ta biha istamta' biha wa biha iwajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha." Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ya, dan engkau tidak akan bisa untuk meluruskannya dengan satu cara. Apabila engkau biarkan, maka engkau akan membiarkannya senantiasa senantiasa bengkok. Namun apabila engkau meluruskannya, ya, maka dia akan patah. Apabila engkau berusaha meluruskannya, ya, dengan ketidaksabaran, kasartah, maka engkau akan patahkan tulang rusuk tersebut. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya maknanya adalah apa? Engkau pun menceraikannya. Sehingga perlu treatment khusus bagi para wanita. Tidak kemudian kita menasihati dan mengarahkannya, kemudian tidak sabar dalam menasihati dan meluruskannya. Jadi perlu kesabaran. Ya, perlu memahami bagaimana karakter seorang wanita. Ya. Apa maksud dari hadis ini? Ya, senada dengan apa yang kita sampaikan tadi, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, "Al-muradu min hadzal hadis ayyuhal ahibbah, an ya'lama ar-rajulu tabi'atal mar'ah, ya, wa an yarda minha bima tayassar." Yang diinginkan dengan hadis ini, wahai saudaraku yang kucintai, hendaknya seorang laki-laki itu menyadari tabiatnya seorang wanita, karakteristik seorang wanita, dan hendaknya dia ridho, ya, dengan kekurangan-kekurangannya, ya, sebagai seorang wanita. Mura'atan li tabiatiha. Kita menyadari betul, ya, inilah karakter seorang wanita. Wa alla yukallifaha fawqa ma tutiq. Dan jangan kita bebani seorang wanita, ya, melebihi apa yang dia mampu. Ya. Artinya misalnya wanita itu sensitif, ya. Misalnya kita baru ngomong sedikit saja, ya, kita nggak bermaksud untuk membuat dia sedih. Tapi misalnya suami sedikit saja mengangkat suaranya, bisa jadi seorang wanita sudah menangis. Ya biarkan saja, itu tabiatnya wanita. Ya jangan kemudian diajak-ajak, cengeng baru saja diginiin udah nangis, ya. Sabar, sabar. Ya, memang seperti itu karakter seorang wanita. Ya, maka hendaknya seorang suami memahami karakter istrinya yang seorang wanita. Jangan kemudian dia membebani sang istri di luar kemampuannya sebagai seorang wanita. Ya, misalnya harus punya sikap tegar seperti seorang laki-laki. Ya, wanita biasa selalu memainkan emosi. Ya, emosinya sangat mudah untuk berubah-ubah. Ya. Wa an yatajawaza anil hafawat, dan hendaknya dia tajawaz, artinya dia memaafkan, ya, ketergelinciran yang dilakukan oleh sang istri. Fa innaha khuliqat min dila', karena sesungguhnya istri itu diciptakan dari tulang rusuk, ya, tulang rusuk yang bengkok tadi, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga apa? Pahami karakter kita. Yang kita hadapi adalah seorang wanita yang tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan seorang laki-laki. Maka untuk meluruskannya, nanti antum juga terasa, ya, ketika punya anak. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan ini cara meluruskannya beda. Ya, kalau laki-laki mungkin kita bisa tegaskan, ya, kita dengan suara yang tegas. Kalau wanita, ya, hendaknya kita sampaikan dengan cara yang berbeda. Karena wanita dan laki-laki memang memiliki karakter yang tidak sama. Baik. Kemudian yang ke-10 kata beliau. Wa min haqqi zaujati 'ala zaujiha ay yakuna ma'aha 'ala ahsani khuluqin. Dan di antara hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh seorang suami, hendaknya dia, ya, menunjukkan akhlak yang terbaik kepada sang istri. Ya, hendaknya dia menunjukkan akhlak yang terbaik kepada sang istri.
Nah, di sini Syekh ini seakan-akan ingin mengingatkan ya, sebagian suami ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, Masya Allah, muamalahnya sangat baik. Ya, muamalahnya sangat baik. Dia bisa memilih tutur kata yang menyenangkan untuk teman-temannya. Ya, dia bisa menahan diri dari marah ketika bersama dengan teman-temannya. Ya, dia menunjukkan akhlak yang baik kepada teman-temannya. Tapi ketika kembali ke rumah, hilang itu semua. Ya, dia berubah menjadi orang yang kasar, dia berubah menjadi orang yang berakhlak jelek, tidak bisa menahan emosi, semuanya diluapkan begitu saja ya di hadapan istrinya. Maka jangan seperti ini. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, maka yang berhak untuk menerima atau mendapatkan akhlak yang baik itu, perlakuan yang baik dari kita adalah istri kita. Ya, bukan orang lain. Ya, orang lain itu masalah belakangan. Makanya ada faedah kalau saya tidak salah dari Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, hafizahullah taala, salah seorang ulama Aljazair yang tinggal di kota Madinah. Beliau itu menyebutkan ya, Nabi itu kan mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Kenapa kok istri itu menjadi tolak ukur baiknya seorang laki-laki? Ya. Perlakuan baik seorang suami kepada istrinya ini menjadi tolak ukur bahwa laki-laki itu benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ya. Ada dua sebab, ya kata beliau. Ya, kita nukilkan secara makna. Yang pertama, ya, kenapa parameter baiknya akhlak seorang laki-laki itu dari memperlakukan istrinya? Yang pertama, karena ketika di hadapan seorang istri, kita tidak perlu bersandiwara. Tidak akan bisa senantiasa bersandiwara. Ya, kalau misalnya di kantor, di tempat kerja, kita bisa bersandiwara. Sebenarnya kita mangkel sama bos kita. Sebenarnya kita mangkel sama teman kerja kita. Tapi karena kita butuh mereka, ya, pekerjaan kita tidak akan bisa berjalan lancar tanpa sikap kooperatif dari mereka, maka kita menahan diri. Jadi aku mangkel banget loh sama bos. Tapi nengku daripada aku mangkel nanti dipecat, nggak dapat pekerjaan, apalagi zaman sekarang susah, ya sudah tak baik-baikin. Ya, sebenarnya saya mangkel loh sama si Fulan ini, kerjanya nggak bener, ya. Tapi kalau misalnya saya marah-marahin, ya dia ngambek, nah, nanti proyek kita terhambat. Ya, jadi dia bersandiwara, berpura-pura baik. Bisa. Ya, karena apa? Interaksi yang berlangsung di antara mereka tidak terlalu lama. Tapi kalau istri, apakah kita bisa bersandiwara terus-menerus kepada istri? Nggak bisa. Karakter asli itu akan muncul. Maka ketika seorang laki-laki memperlakukan istrinya dengan baik, itulah karakter aslinya. Ya, karena dia tidak akan bisa menutupinya di hadapan istri. Interaksi yang terjadi antara kita dengan istri itu sangat intens. Tidak mungkin Anda bisa bersandiwara di hadapan istri dalam jangka waktu yang lama. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi SAW menjadikan perlakuan suami kepada istrinya ini sebagai standar akhlak? Karena istri itu berada di bawah kita. Kita komandannya, kita jenderalnya di rumah. Ya, kita punya kuasa. Maka kalau kita tidak memanfaatkan kekuasaan yang ada di tangan kita ini dengan sewenang-wenang, berarti kita memang punya akhlak yang baik. Kenapa? Kita posisinya di atas. Kita posisinya sebagai komandan. Nah, inilah sebab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi, mengapa hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istri. Kenapa istri itu jadikan standar kebaikan akhlak seorang laki-laki? Karena yang pertama, dia tidak mungkin bersandiwara di hadapan sang istri, pasti karakternya itu akan keluar. Yang kedua, ya, bahwa dia di rumah itu memiliki jabatan tertinggi. Ya, dia punya kekuatan tertinggi. Ya, kalau dia tidak memanfaatkan kekuasaan ini untuk menindas istrinya, berarti dia adalah seorang yang baik. Ya. Maka hendaknya seorang suami dia menunjukkan akhlak yang indah kepada istrinya. Wa an yakuna khairuhu laha zahiran, dan hendaknya kebaikannya itu dia tampakkan di hadapan sang istri. Lalu beliau mengkritik sebagian dari para suami.
Inna ba'dar rijal min ahsanin nasi akhlaqan fil aswaq. Sebagian kaum laki-laki mereka memiliki akhlak yang sangat bagus. Di mana? Di pasar. Nah, itu ada yang nulis tuh, pasar Prambanan. Nah, di pasar Prambanan itu yang paling bagus akhlaknya. Ya. Wa min ahsanin nasi akhlaqan ma'al asdiqa. Di antara laki-laki, ya para suami, ada yang akhlaknya paling baik di antara teman-temannya. Ya. Wa min ahsanin nasi akhlaqan ma'an nasi jami'an. Dia dikenal sebagai orang yang paling bagus akhlaknya di tengah-tengah manusia. Khairuhu zahirun. Kebaikannya itu tampak di tengah-tengah manusia. Fa idza dakhala baitahu kana asadan kasiran. Ketika dia kembali ke rumahnya, berubahlah dia menjadi singa yang buas. Di pasar, wah bagus, Pak Fulan, Masya Allah. Melayani dengan senyuman, melayani dengan keramahan. Sama teman-teman, Masya Allah, si Fulan, ya. Nek ngomongin nyenengke. Tapi ketika pulang ke rumah, dia berubah menjadi singa yang buas. Singa yang galak. Ya. La yura minhu khair. Tidak tampak sama sekali kebaikan pada dirinya. Innama huwa ghadubun syatum. Yang ada pada dirinya hanya kemurkaan dan celaan. Yang muncul dari mulutnya hanya celaan. La yusma'lahu sautun hasan. Tidak pernah terdengar dari lisannya ucapan yang baik. Wala tusma' minhu kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik tidak pernah terucap dari lisannya. Jangan seperti ini. Justru kepada istri itu seorang suami harus menunjukkan akhlaknya yang terbaik. Ya, dia hendaknya menunjukkan akhlaknya yang terbaik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi muslim yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan istrinya. Nah, ini hadis yang tadi yang kita jelaskan. Kenapa istri menjadi standar kebaikan akhlak seseorang? Ya, karena yang pertama, ya, interaksinya berlangsung sangat intensif sehingga tidak mungkin bagi dia untuk bersandiwara. Kemudian yang kedua, di rumah dia memegang posisi yang paling tinggi. Dia punya kewenangan. Nah, maka di sini kita bisa melihat, ya, apakah dia memanfaatkan kewenangannya itu untuk berbuat, ya, semaunya kepada sang istri. Qala laisal khairu fika ya Abdullah an tura fika musa'adatan li asdiqaik. Wa laisal khairu fika ya Abdullah an tura fika khairan linnas ma lam yakun fika khairun li ahlik. Bukanlah kebaikan yang ada pada dirimu wahai hamba Allah apabila engkau tampak, ya, suka memberikan pertolongan kepada teman-temanmu. Bukanlah kebaikan padamu wahai hamba Allah apabila tampak pada dirimu kebaikan kepada manusia, malam yakun fika khairan li ahlik, selama engkau tidak berbuat baik kepada istrimu. Ya. Jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kepada semua orang dia bisa berbuat baik, bisa berinteraksi dengan baik, tapi kepada istrinya justru dia menampakkan, ya, sikap yang tidak baik. Fa inna kana fika khairan li ahlik wa jama'ta ma'a hadza al khairu lin nas fa abshir. Apabila engkau mampu, ya, padamu terdapat kebaikan, engkau berbuat baik, memperlakukan istrimu dengan baik, kemudian engkau kumpulkan juga dengan berbuat baik juga kepada manusia, fa abshir, maka bergembiralah. Fa innaka ala khair, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Ya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh seorang suami. Ya, kalau Anda bisa berbuat baik kepada manusia, ya, maka yang menjadi prioritas untuk kita berbuat baik kepadanya adalah apa? Istri, adalah istri. Baik, kemudian kata beliau, berarti ini hak yang ke-11. Min haqqi zaujati ala zaujiha ayyakuna sababan fi wiqayatiha minan nar. Ya. Di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, bahwa hendaknya dia menjadi sebab ya terlindungnya sang istri dari neraka. Apa maksudnya? Maksudnya suami itu harus menjadi pelindung keluarga, menjadi pelindung sang istri. Jangan sampai istrinya itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia hendaknya menjalankan perannya sebagai seorang suami. Jadi tugas seorang suami adalah apa? Dia menjaga istrinya dari api neraka, dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara seorang suami menjaga istrinya dari adab api neraka? Bita'limiha, yaitu dengan mengajarkan ilmu agama. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya wa ahlikum naran. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah nggak berhenti sampai di situ ya. Jagalah diri kalian, enggak. Tapi Allah lanjutkan, qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan kita itu menjaga diri kita saja yang dijaga, enggak. Tapi seorang suami, seorang kepala keluarga berkewajiban untuk menjaga istrinya dari api neraka. Perhatikan ini, ya, para kepala keluarga, para istri, para suami. Kita bukan hanya diberikan kewajiban oleh Allah untuk menjaga diri kita dari api neraka, tapi seorang kepala keluarga berkewajiban untuk menjaga agar istrinya tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Ya. Dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyampaikan beberapa ucapan para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Jagalah diri kalian dari azab api neraka. Di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ai allimuhum wa adibuhum." Ajarkan ilmu agama kepada istrimu. Ya, arahkan dia. Allimuhum wa adibuhum. Ajarkan agama ini kepada istrimu. Kemudian arahkan dia, jangan kau biarkan begitu saja, tapi diarahkan. Jangan sampai kemudian dia nggak paham hukum-hukum agama. Jangan sampai kemudian apa? Dia melakukan berbagai macam kemungkaran dan Anda sebagai kepala keluarga diam. Ya, berarti istri Anda tidak mendapatkan haknya untuk diarahkan. Berarti istri Anda tidak mendapatkan haknya untuk diajari. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita untuk belajar agama. Seorang suami itu harus belajar agama. Alhamdulillah. Ya, karena dia harus mengajari istrinya. Atau kalau misalnya dia tidak bisa mengajari istrinya, dia harus fasilitasi istrinya. Alhamdulillah. Dia harus fasilitasi istrinya agar bisa menuntut ilmu agama. Ya, permasalahan akidah, permasalahan syariat, fikih yang harus dipahami oleh seorang muslim dan muslimah, dia harus tahu. Ya, makanya kalau kita tidak mampu untuk mengajari keluarga kita,
berikan kesempatan bagi mereka untuk menuntut ilmu. Atau fasilitasi mereka di rumah agar bisa menuntut ilmu agama. Ya, mungkin dengan memutarkan kajian-kajian agama, ya, atau radio-radio Islami, ya, siaran-siaran yang menambah wawasan keagamaan kita. Ini kita sediakan di rumah. Harus ada anggaran seperti itu. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, atau membelikan buku-buku agama untuk dibaca, ya, oleh istri kita. Intinya seorang suami jangan lupa perannya bahwa dia berperan untuk menjaga istrinya dari azab api neraka, ya, dengan mengajarkannya ilmu agama. Qala wa amriha bil ma'ruf. Demikian juga memerintahkan istrinya untuk melakukan kebaikan. Ya, perintahkan untuk menggunakan jilbab yang syar'i, perintahkan dia untuk menjaga menjaga sholatnya, ya. Perintahkan dia untuk taat kepada suami karena ini merupakan pintu bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam surga dan seterusnya. Ya, wa nahyiha 'anil munkar. Kemudian juga melarang istrinya dari kemungkaran. Jangan dia biarkan istrinya melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama kita. Ya. Misalnya istrinya suka nonton drakor. Drama Korea. Nah, suami jangan diam saja. Istrinya harus dilarang, ya. Jangan nonton drakor. Ya, melihat laki-laki lain tentu asik-asik, berasik-asikan melihat aktor-aktor yang ada di drakor itu, ya. Dikasih tahu istrinya. Istrinya masih suka dengerin musik, ya, suka bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ingatkan sang istri. Istrinya suka ghibah, suka ngerasani orang lain. Suami kalau melihat istrinya seperti itu, diingatkan. Jangan tinggal diam. Amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya tegak di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Qala wasabru ala dzalik. Kemudian sang suami harus bersabar. Harus bersabar ketika dia meluruskan sang istri, memerintahkan istri untuk melakukan kebaikan atau mencegah istri dari kemungkaran, dia harus bersabar. Mungkin ada kata-kata yang tidak mengenakan dari istri, ya, ketika dia dilarang melakukan sesuatu. Liane kok ento, aku kok ora ento, misalnya. Ya, yang lain kok boleh, aku kok nggak boleh. Itu istrinya fulan, ya, itu malah dibelikan TV di rumahnya biar dibelikan TV oleh suaminya, TV yang besar, ya, agar istrinya bisa nonton drakor, nontonnya bareng-bareng, misalnya. Ya, jelaskan dengan penuh kesabaran. Ya, saya sering ditanya bagaimana cara menasihati orang terdekat kita. Sama saja suami menasihati istri atau istri menasihati suami. Yang pertama, bagaimana cara kita menasihati orang lain? Yang pertama, nasihat itu harus ikhlas dari hati kita. Ya, kita bukan ingin riya, ya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, tapi yang kita inginkan adalah, ya, agar saudara kita ini selamat dari murka Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia tidak ingin untuk masuk neraka, maka dia pun tidak ingin agar saudaranya tadi masuk neraka. Maka nasihat yang muncul dari keikhlasan hati kita ini akan lebih terasa. Ya. Jadi memberikan nasihat harus dengan penuh keikhlasan. Yang kemudian yang kedua, barakallahu fikum, sebutkan oleh para ulama, ya, kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi contoh. Ya. Jangan kemudian apa yang kita sampaikan itu kontradiktif dengan apa yang mereka lihat pada diri kita. Ya, misalnya kita menitahkan orang untuk menjaga lisan misalnya. Ya, atau tadi itu kasusnya. Kita bilang ke istri kita, "Dek, jangan suka ghibah. Ghibah itu seperti makan bangkai saudara kita." Tapi kitanya sendiri suka ghibah. Maka nasihat kita akan mental. Istri akan mengatakan,
Nah, kowe lah seneng toh Mas gibahi orang lain. Nah, ya, kamu juga seneng toh menggibahi orang lain, sama kan? Pasti istrinya akan ngomong seperti itu. Ya, makanya harus sesuai antara ucapan dengan perbuatan kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Ya, jadi ini yang kedua, ucapan kita harus sesuai dengan apa? Dengan dengan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga juga sebagai tambahan, ya, kalau ingin kita agar nasihat kita itu didengar, ya, masuk ke dalam hati seseorang, kita harus meninggalkan kemaksiatan. Ya, nasihat yang muncul dari orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, ini akan lebih menghujam. Makanya di masa para tabi'in, ya, ada orang yang bertanya, kenapa kalau si fulan yang berbicara nasihatnya lebih merasuk ke dalam hati daripada si fulan? Ya, kenapa kalau orang lain berbicara tidak merasuk dalam hati, kenapa si fulan lebih merasuk dalam hati? Karena dia lebih atqa, lebih bertakwa. Nasihat yang diberikan oleh orang yang lebih bertakwa ini akan lebih menghujam di hati seseorang. Ya, makanya ketika kita ingin mengarahkan istri kita, perbaiki juga diri kita. Perbaiki juga keadaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menyampaikannya saja. Maka kalau Allah nggak berkehendak, apa kamu nggak layak untuk menyampaikan hidayah ini, ya. Ya, karena dosa-dosa. Maka apa, perbaiki diri kita. Kalau kita ingin agar nasihat kita itu diterima, ya, maka hendaknya kita memperbaiki diri. Intinya tadi kan memperbaiki diri. Menyampaikannya dengan penuh keikhlasan, kemudian menyesuaikan ucapan kita dengan apa yang kita sampaikan dengan perbuatan kita, dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa bi man'iha mimma yakunu sababan lidukhuliha an-nar, dan hendaknya dia pun bersabar ketika melarang istrinya dari perkara-perkara yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para kepala keluarga untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu, ya, untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini, masih tersisa satu hak lagi. Ya, kemudian beliau akan berikan nasihat-nasihat penutup, ya, yang perlu dicamkan oleh para suami. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah pekan depan kajian ini akan kita lanjutkan biidznillah taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.